masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah, kesehatan fisik pada kita, juga kesehatan nafsiah berupa keimanan kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, tausiah pengantar Yasin kali ini masih melanjutkan tema tentang bulan Zulhijjah, yaitu meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kata Allah, sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Pada 2 pekan yang lalu sudah disampaikan, dibahas di awal bahwa pada dasarnya peristiwa yang sering dikenal oleh umat Islam pada saat Idul Kurban, yaitu perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya kemudian diganti dengan kibas. Itu adalah peristiwa atau hasil akhir dari sebuah proses pendidikan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Jadi tidak serta-merta Ibrahim alaihissalam datang kepada putranya langsung berbicara seperti itu. Namun itu pendidikan yang telah dilakukan selama belasan tahun, yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar, sehingga menghasilkan sosok Ismail alaihissalam yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu digarisbawahi, yang perlu dikaji adalah, yang perlu direnungkan, dicontoh adalah bagaimana proses Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail alaihissalam sampai bisa mengikuti melaksanakan perintah Allah. Karena sebahagian umat Islam hari ini hanya mengenal Ibrahim alaihissalam pada saat Idul Adha atau pada saat sholat, ada di tahiyat akhir ada bacaan Ibrahim alaihissalam, ada bacaan Ibrahim. Namun proses pendidikan yang dilakukan itu haruslah selalu dikaji agar menjadi contoh. Dan ini sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik. Allah yang sudah mengingatkan, memberikan peringatan dan mengajarkan kepada manusia bahwa sosok pada diri Ibrahim itu ada suri tauladan yang baik yang harus dicontoh oleh seluruh umat manusia apabila mereka ingin mendapatkan keselamatan.
Hadirin sidangnya rahimakumullah, di 2 pekan yang lalu juga sudah disampaikan bahwa proses pendidikan anak yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam itu sejak masih berada di dalam kandungan. Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Sehingga yang pertama kali diharapkan didoakan oleh orang tua kepada anak adalah mendapatkan anak yang soleh, karena titel kesolehan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Setelah doa itu, maka proses pendidikan selanjutnya adalah harus mencontohkan atau harus menjalankan berbagai program pendidikan agar menjadi anak yang soleh. Sehingga di dalam Islam, anak yang baru lahir diajarkan. Kenapa? Karena pertama kali yang harus dia dengar adalah kalimat Allah. Makanya begitu umur beberapa tahun, pada saat dia sudah bisa berbicara, yang harus pertama kali diajarkan bagaimana dia bisa mengenal Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran. Karena hari ini proses pendidikan banyak yang mengikuti pola di luar Islam. Anak sejak kecil diajarkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, diajarkan lagu-lagu pop yang katanya nanti akan merangsang cara berpikir anak menjadi lebih kreatif. Padahal di dalam Islam yang pertama kali harus diajarkan adalah bagaimana dia bisa mengenal membaca Al-Quran, bukan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Karena seperti itu juga yang dicontohkan oleh Hana, istri Imran, yang melahirkan seorang putri yang bernama Maryam. Seperti firman Allah di surat Ali Imran ayat 35 yang artinya doa Hana istri Imran yang ada di surat Ali Imran yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Bahkan begitu anak itu dilahirkan, dilanjutkan di ayat ke-38, Allah berfirman, wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya. Jadi yang didoakan oleh orang tuanya adalah memohon perlindungan dari Allah kepada anak dan cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Hadirin sidang yang rahimakumullah, jadi itu adalah doa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam juga oleh ibunya Maryam. Karena doa tersebutlah Allah mengabulkan sehingga seorang wanita yang bernama Maryam dapat melahirkan tanpa memiliki suami, tapi dapat melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam surat Maryam, surat Ali Imran di ayat selanjutnya, ayat 37, maka begitu dilahirkan, Allah memerintahkan kepada orang tuanya untuk memberi nama yang baik dan mencari tempat pendidikan yang baik.
Di surat Ali Imran ayat 37 yang artinya maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi setelah dilahirkan, didoakan, dan mencari tempat pendidikan yang baik, kalau Maryam pada saat itu dititip proses pendidikannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Hadirin sidangnya rahimakumullah, sehingga proses pendidikan Ibrahim yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama menjadi tauladan. Orang tua menjadi tauladan bagi anaknya, sehingga apabila anak orang ingin disuruh rajin sholat, maka orang tuanya juga harus rajin sholatnya. Begitu juga jangan sebaliknya. Jangan sampai orang tuanya bangun sholat subuh jam 4.15 sudah berangkat ke masjid, sampai pulang ke rumah selesai subuh, sampai doa, sampai jam 5:30 pulang ke rumah, anaknya masih tidur. Karena berapa banyak orang tua yang mementingkan kesolehan pribadi. Sebelum subuh sudah berangkat ke masjid, pulang jam 5:30, begitu sebelum zuhur sudah berangkat, pulang sebelum maghrib, pulang sampai setelah isya, tapi begitu pulang sampai rumah anaknya subuh bangunnya jam 6, jam 6:30. Begitu pulang sholat isya, anaknya maghrib belum sholat, masih main game. Maka itu adalah menjadi tanggung jawab pendidikan orang tua kepada anak. Karena mendidik anak itu tidaklah terlambat. Walaupun hari ini anak yang sudah 15 tahun, 20 tahun, tetap menjadi tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Karena bahasa orang yang katanya tidak ada bekas mantan anaknya. Karena kan katanya ada mantan istri, kalau yang rumah tangganya dia bercerai ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Yang dimaksud itu bukan sekedar mantan anak, tidak ada mantan anak, tapi tanggung jawab orang tua dalam mengawasi pendidikan anak itu sepanjang hayat. Bukan karena mentang-mentang anaknya sudah 15 tahun, sudah 17 tahun, sudah punya KTP, sudah dibebaskan kemana saja tanpa dikontrol. Itu juga yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dikisahkan Ibrahim alaihissalam pada suatu ketika datang ke rumah Ismail alaihissalam yang sudah menikah. Jadi begitu dia datang ke rumah Ismail alaihissalam, pada saat itu Ismail tidak ada di rumah, cuma ketemu istrinya. Ternyata yang didapati perlakuan istrinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka apa yang dipesankan oleh Ibrahim alaihissalam kepada istrinya? Dia pesan bahwa nanti diganti pintunya. Peristiwa itu menggambarkan bahwa Ibrahim alaihissalam masih selalu mengontrol, menjaga, mengawasi anaknya walaupun sudah menikah. Sehingga tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak itu bukan sebatas sampai umur 17 tahun atau sampai lulus SMA atau sudah dapat KTP. Itu mah proses, itu mah cuma legalitas di dunia gitu, dapat KTP, lulus SMA itu kan legalitas dunia. Tapi tanggung jawab orang tua adalah sepanjang hayat. Selama orang tua masih hidup, berarti dia harus bertanggung jawab untuk mengawasi anaknya. Karena walau serendah apapun pendidikan orang tua, anaknya sudah mendapat pendidikan yang tinggi, tetap saja pengalaman hidup tetap lebih banyak orang tuanya daripada anaknya. Walaupun orang tuanya pendidikannya pas-pasan, anaknya sampai pendidikannya sampai tinggi atau sampai mendapatkan jabatan yang tinggi, tetap saja orang tua tetap harus mengontrol pendidikan anak. Walaupun laki ataupun perempuan sama saja.
Walaupun sampai di dalam Al-Quran anak perempuan itu tanggung jawab orang tua sampai dinikahkan. Jadi setelah menikah maka perwalian atau tanggung jawab itu berada di tangan suami. Tetapi orang tua tetap memiliki atau harus mengontrol perkembangan akidah. Yang harus dididik, diawasi itu adalah perkembangan akidah, bukan. Kalau masalah ekonomi itu sudah seperti disampaikan pekan lalu bahwa ekonomi, masalah rizki dalam bentuk materi itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak perlu ditakuti karena rizkinya sudah Allah tetapkan. Rizki itu akan hilang kalau ruhnya dicabut. Kalau tidak usah ditakutkan. Seperti itu juga yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang selalu dia sampaikan, apa yang akan kau sembah sepeninggalku. Jadi yang ditakutkan oleh Ibrahim, yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana anaknya selalu taat kepada Allah. Ibrahim tidak pernah menanyakan apa yang akan kau makan nanti sepeninggalku, bagaimana rumah, bagaimana tempat tinggal, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Rizki itu sudah Allah tetapkan. Sehingga begitu Ibrahim alaihissalam waktu itu meninggalkan Hajar dan Ismail di suatu tempat yang sepi, yang tidak ada penghuninya, yang dia serahkan hanya kepada Allah, karena Allah yang akan memberikan rizki, bukanlah manusia. Di samping itu juga orang tua tidak di samping menjaga dan mengawasi pendidikan anak, namun juga harus mengontrol pola pergaulan. Di samping pendidikan juga pergaulan. Di samping itu juga harus menjadi bahan renungan bagi orang tua dalam mensikapi prestasi seorang anak. Karena jangan sampai nanti anaknya itu mendapatkan juara matematik, juara bahasa Inggris tingkat provinsi, orang tuanya bangga, tapi anaknya tidak bisa baca Quran, anaknya jarang melaksanakan berbagai amal ibadah yang lain. Sehingga yang harus ditekankan adalah bagaimana proses pendidikan Islam. Karena tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki pada saat menikah itu adalah menegakkan aturan Allah di rumah tangga. Itu tugas yang pertama. Bukan bekerja mencari nafkah, tapi tugas utamanya adalah menegakkan aturan-aturan Allah di lingkungan rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah tempat yang paling aman bagi kita untuk menegakkan berbagai aturan Islam. Itu adalah tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Jadi bukan tugas orang tua atau tugas suami itu bukan pertama-tama mencari nafkah, tapi bagaimana dia harus memastikan anaknya memahami Islam, bagaimana dia harus memastikan istrinya memahami nilai-nilai Islam. Kalau tidak, maka dia harus mencari seorang guru atau mengarahkan anaknya untuk anak dan istrinya untuk bisa memahami nilai-nilai Islam. Kan itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai nanti pada saat kita meninggal tidak ada yang mendoakan. Kalau anak tidak mengenal nilai-nilai Islam, siapa yang akan mendoakan kita pada saat kita sudah meninggal dunia? Hari ini saja kita harus jujur, berapa kali kita mendoakan orang tua kita dalam 1 bulan. Minimal kalau yang ikut yasinan, setiap yasinan kan ada mengirimkan doa kepada keluarga orang tua. Minimal kalau ikut yasinan seminggu sekali, berarti minimal 1 minggu kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal.
Kalau di luar itu harus kita introspeksi berapa banyak, berapa kali mendoakan orang tua kita. Padahal pada saat orang sudah meninggal dunia itu tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan kecuali doa dari anak yang soleh dan soleha. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani berbagai proses pendidikan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dalam mendidik putranya Ismail alaihissalam. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.